Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang ciri-ciri orang yang akan bahagia. Sudah sampai kepada sifatul insan as-sa'id as-salif asyar. Nu'aid marratan ukhra an takuna as-sa'adah min awlawiyatika wa hadiratan fi dhihnika wa tas'alaha wa musirrun 'alaiha wa tad'ullaha ayyus'idaka wa yus'ida man hawlak. Kalimukum bil Indonesia. Kebahagiaan harus dijadikan prioritas dalam hidup. Kebahagiaan bukan berarti harus banyak uang, bukan berarti harus kaya dunia, bukan berarti harus kaya materi. Kebahagiaan ada di hati. Dan usahakan agar kebahagiaan itu menjadi prioritas, di mana saja, kapan saja, selalu bahagia. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan pada Anda dan membahagiakan orang-orang yang sekitar Anda. Jadi kebahagiaan jangan saya saja, tapi bagaimana orang lain bisa bahagia. Disitulah adanya zakat, adanya kepedulian, adanya ta'awun dan seterusnya. Antus'idaka sa'adatu man hawlak. Hendaknya Anda ikut bahagia kalau ada kebahagiaan orang sekeliling. Jadi kalau ada orang sekeliling kita bahagia, harus ikut bahagia. Ini penting sikap menghadapi kebahagiaan. Khibratun muta'addidah fil hayah wa fil amal min as-sa'adah. Experience, berbagai macam pengalaman dalam kehidupan, dalam bekerja, termasuk kebahagiaan. Bermacam-macam pengalaman dalam kehidupan ini. Kalau banyak pengalamannya itu bahagia. Pernah jadi petani, pernah angon, ya, memelihara kambing, memelihara bebek, memelihara ayam, semuanya. Jadikan bahwa pengalaman-pengalaman hidup itu menyebabkan kebahagiaan, tidak monoton. Al-maharatul muta'addidah bis-sa'adah. Skill-skill yang banyak, kemahiran-kemahiran yang banyak itu termasuk kebahagiaan. Pidato bahasa Arab bisa, pidato bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, mahfuzat hafal, Al-Quran hafal, hadis hafal, banyak sekali kemahiran, itu termasuk kebahagiaan. Al-akhlaqul hasanah minas sa'adah. Akhlak mulia juga termasuk kebahagiaan.
Ma tu'amilu bihin nas yu'amiluka fi. Apa yang Anda lakukan kepada orang lain pun akan memperlakukan Anda seperti Anda perlakukan. Anda muliakan mereka, mereka muliakan Anda. Fa in amaltahum bihusni khuluq amaluka bil mithli. Kalau Anda mempergauli orang lain dengan akhlak yang baik, maka orang lain pun akan mempergauli Anda, memperlakukan Anda dengan akhlak yang baik. Jadi ada batik, ada komputer batik jiddan. Wahid maratan ukhra al-marah wal fukaha wal ibtisamah min as-sa'adah. Ma tu'amalu bihin nas ya'amaluka fihi. Fa in amaltahum bi marah wa fukaha amaluka bil mithli. Begitulah bagaimana kita memperlakukan orang lain akan memperlakukan kita. Kullama izdadat al-injazat izdadat sa'adat besar. Semakin banyak produk-produk yang Anda lakukan, kesuksesan yang Anda lakukan, maka kebahagiaan akan bertambah. Maka perbanyaklah skill, perbanyaklah kesuksesan. Jangan cukup dengan apa yang ada, terus meningkat. Anak-anakku kalau bisa kuliahnya terus nanti sampai doktor, dan doktornya untuk dakwah, bukan untuk cari duit ya. Karena rezeki itu mengejar kita tidak akan mati kalau rezeki masih belum habis, yakini itu. Kullama asbahal insan hakiman fi tasarrufatihi wa aqwalihi izdadat sa'adatu. Hakiman laisa hakiman. Selama manusia itu bijak dalam perilakunya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya, maka akan bertambah kebahagiaannya. Bijak dalam berperilaku. Kullama istahsanan nas minal insan sifat aw syai' yus'ilul insan. Setiap Anda menganggap orang itu memiliki sifat-sifat yang baik, ya artinya sifat-sifat ataupun perilaku-perilaku yang ada pada Anda itu dianggap oleh orang lain baik. Jadi setiap perilaku-perilaku, perbuatan yang dianggap oleh orang lain baik, atau sifat-sifat yang dianggap oleh orang lain baik, istahsana artinya menganggap baik. Kullama istahsana nas minal insan sifatin aw syai' yus'ayul insan. Jadi kalau orang-orang itu menganggap baik perilaku Anda, sifat Anda, segala sesuatu yang ada pada Anda, itu sebenarnya menambah kebahagiaan orang. Al-khulu minal humum. Kullama asabaka hammun fasalli salat isti'anah raka'atain ila ma syaa Allah au ila ayyazula hammu. Salat kalau ada problem, salat hajat. Al-khulu minal azan, hilangkan semua kesedihan, penderitaan. Manusia suka ada kesedihan.
Jangan sampai berlarut-larut kesedihannya. Penderitaan jangan suka berlarut-larut. Ditinggal anak, sedih. Ditinggal orang tua, sedih. Ditinggal kekasih, sedih. Tetapi kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Sebab tidak akan bangkit seseorang yang sering dan lama menderitanya. Al-khulu minal azan ar-ridha bi qada'illah wa qadarihi wa li ayyi darrin yusibuna ay yusibu ahbabana yaqassir muddatal hazan. Bahwa kalau kita ridho dengan qada dan takdir ketentuan Allah terhadap musibah yang menimpa kita atau menimpa orang-orang yang kita sayangi, maka kalau ridho maka akan mempercepat habisnya hilangnya kesedihan. Nah, di sini manusia itu kalau mampu mengelola hatinya, mengelola otaknya, akan bahagia. Dan orang yang bahagia, insya Allah panjang umurnya. Ya. Tapi kalau orang yang sedih melulu cepat meninggalnya itu. Ad-du'a yashra'u sadra zulham. Salatul isqarat tajlibut taysir wal barakah. Salatul isti'anah yajlibus sa'ada lil insan bi izalati umumi wa umumi. Waqdan. As-salawatul khams. Salat 5 waktu. Ini dengan syarat man ahsana wudu'aha wa khusyu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha tus'idul insan. Semua nih salat 5 waktu kalau wudu'nya dilakukan dengan baik, khusyuk, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, akan membahagiakan. Maka jangan cepat-cepat ngukur. Kalau jadi imam ngukur ya. Orang makmum itu kan mengikuti imam. Makmum mengikuti imam. Imam Allahu Akbar, ketika imam baru Allahu Akbar, makmum baru ikut. Enggak sama-sama, enggak menyamai. Sama dengan salam. Kalau imam baru salam pertama, makmum tidak boleh salam. Belum selesai itu. Taslimatain itu rukun. Jadi salam makmum itu setelah imamnya salam. Makanya imam salam beda dengan sholat jenazah. Sholat jenazah salam sekali selesai. Tetapi sholat fardu, sholat sunnah, sholat tarawih apa itu? 2 salam itu 1 paket. Makanya jangan lama-lama kalau assalamualaikum warahmatullahi, diam dulu. Capek yang nunggu. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung. Ya. Baru makmum setelah 2 salam imam baru ikut salam. Ustadz aja masih ada yang salah. Berdiri kalau saya masbuk terlambat. Berdirinya setelah salamnya imam 2 kali. Kalau 1 kali belum boleh berdiri, belum selesai. Hati-hati. Makanya jangan lama-lama kalau salam assalamualaikum. Diam dulu, ngapain dong? Assalamualaikum langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 1 paket. Taslimatain. Bukan taslimatun wahidah, bukan. Salam 2 kali sholat itu. Al-ibadah bisyaklin amin man addaha. Perhatikan, semua ibadah man addaha bihubbin waridon wa itqanin yas'adu fiha.
bahwa semua ibadah secara umum kalau dilakukan dengan rasa cinta, dengan hub, cinta kepada Allah, ridho terhadap takdirnya, dan berkualitas, berkualitas, yas'adu fiha, akan bahagia. Salat taubah, hubbun nas, yus'idul insan, mencintai orang lain, tidak membenci, itu membahagiakan manusia. Raddul isaati bil ihsan, membalas kejelekan dengan kebaikan, itu juga akan membahagiakan. Ini apa ini? Yang pekat, sehingga cara mengatasinya adalah dengan drowning, dengan sujud, kemudian menarik nafas dalam, kemudian dibatukkan. Bahkan kalau ada ya saudaranya, keluarganya bisa melakukan tepuk-tepuk di bagian punggung, ya, tepuk-tepuk ringan. Itu namanya chest fisioterapi untuk pernapasan. Apalagi saudara-saudara yang sedang saat ini sakit COVID-19 maupun kita yang sehat, ternyata ini mukjizat. Dengan memperlama kita melakukan sujud, posisi punggung itu meluncur, maka bagian terbesar dari paru-paru yang terletak di bawah ini ada di atas, kemudian akan mengalirkan sekret ataupun cairan kental seperti lem itu keluar, sehingga kita kemudian bisa batuk, mengeluarkan dahak, dan paru-paru kita selamat dari serangan COVID-19 itu. Ini mukjizat. Ini orang Islam sebenarnya sudah biasa melakukan yang namanya prone position atau posisi sujud, ya, tetapi kita belum begitu memahami, ternyata luar biasa. Maka ayo saudara-saudara kita jangan berkecil hati, kita lawan COVID, ya, tetap kata beliau pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, social distancing, jaga jarak tetap dilakukan, ya, jangan pegang-pegang muka dan hidung dan seterusnya, tetap dilakukan. Tetapi proning ini betul-betul training, ya, melatih paru-paru, menyelamatkan paru-paru dari tenggelamnya karena serangan COVID-19. Selamat mencoba, bersama kita bisa, bersama kita hadapi COVID-19, dan tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hindarkan kami, sehatkan kami, ya, selamatkan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibadah. Salah satu ibadah, sujud, ruku sujud. Kalau ada ibu bapakmu yang lututnya sakit, biasanya kalau sudah tua ada lutut sakit, cobalah perlama rukuknya. Sebab kalau lutut itu biasanya disebabkan karena ini dari tulang belakang. Kalau rukuknya bagus, sujudnya bagus, insya Allah aman. Ini apa kaitan dengan ibadah, bahwa ternyata ibadah yang baik akan membahagiakan kita.
bahwa nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, tulisannya malahan tambah kecil-kecil ini. Itu. Malahan. Anda kasihan nggak lihat di coba di nggak kelihatan, dah. Oh iya, saya balik lagi. Ya. Masih kelihatan nggak? Oh, kok tambah redup? Ya. Sifatul insan as-sa'id. Pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-tamattu' bis-sihhah. Ya. Menikmati kesehatan, artinya sehat jasmani dan rohaninya itu akan membahagiakan. Bisihah, at-tamattu' bisihah wal afiyah. Menikmati sehat jasmani rohani. Hubbu kulli amalin ya'maluhul insan yus'ayul insan. Mencintai setiap pekerjaan yang dilakukan manusia juga akan membuat senang, membuat bahagia. Setiap pekerjaan jangan dikeluhkan. Ya, kalau tugas nyapu dengan indah, dengan nyaman, akan merasa enak. Tapi kalau merasa terpaksa, capek. Kemudian bahwa al-mahrumun min gharaizil fitriyah. Kalau ada orang yang tidak menikmati fitrah, ada manusia yang tidak mendapatkan kenikmatan fitrah. Maksudnya apa? Laki-laki atau perempuan yang suami istri tidak diberi anak. Kan fitrah, punya anak itu fitrah. Seorang laki-laki yang tidak beristri, itu kan artinya tidak fitrah. Yang fitrah itu laki-laki beristri, seorang perempuan bersuami, itu fitrah. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan hal itu, nggak punya anak, ya kan, nggak punya istri, itu harus bahagia, yakununa su'ada. Bisa tetap bahagia idza tasamu billahi wa radu biqada'ihi.
kalau tetap berpegang teguh dengan tali agama Allah dan ridho dengan ketentuannya Allah. Tidak punya anak gampang. Kalau nggak punya anak, bagaimana? Anak itu ada dua macam, anak biologis, anak ideologis. Punya banyak murid yang banyak. Dulu Imam Al-Ghazali tidak sempat menikah. Imam Al-Ghazali. Dalam satu riwayat Imam Nawawi juga tidak sempat menikah. Kenapa? Karena saat Imam Ghazali hidup, itu tantangan umat Islam dari orang-orang kelompok filsafat, oleh aliran-aliran sesat berat sekali, sehingga Imam Al-Ghazali setiap hari itu menjawab berbagai macam pertanyaan untuk mengoreksi pendapat orang lain yang salah-salah itu. Setiap hari begitu. Nggak sempat untuk menikah. Sehingga karena banyak nulis, saya pernah mengatakan halaman yang ditulis Imam Al-Ghazali lebih banyak daripada jumlah hari yang dia hidup. Jadi kalau setahun itu ada 360 hari, tulisannya Al-Ghazali setiap tahunnya lebih dari itu. Karena nulis terus. Bahagia asal berpegang teguh kepada agama Allah, ridho terhadap kodoknya. Ya. Karena masalah fitrah itu ketentuan dari Allah. Ladai i'tiqadatun sahihah salimah lil hayah walis sa'adah. Punya akidah yang lurus, punya akidah sahihah, itu akan membahagiakan. Karena akidah yang lurus itu seperti iman ya terhadap Allah, iman terhadap malaikat-malaikat Allah, iman terhadap Rasulullah, terhadap kitab-kitab Allah. Iman semuanya itu kalau lurus akan menenangkan hati. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tapi kemudian dia banyak zikir, maka hatinya akan bahagia. Husnudzon billah. Ya. Husnudzon billah artinya selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah artinya bahwa segala macam yang kita alami sekarang ini itulah ketentuan Allah. Berikutnya bahwa at-tafakkur daiman, senantiasa berpikir ya tentang kaidah. Ini kaidah ba'da usri yusra. Setiap setelah ada kesulitan mesti ada kemudahan. Nah, berpikir itu terus positif. Ini ada problem, insya Allah akan selesai. Kemarin tidak boleh keluar, akhirnya boleh juga. Itu bertahun-tahun anak-anakku di sini selalu boleh lari. Ya. Tapi kemudian baru setahun setengah kemarin ditahan saja. Kayaknya pusing sekali. Banyak yang ingin pulang melulu, nggak tahu apa yang dipulangin itu. Sebenarnya kalau kita menikmati, ya, pasti akan selesai. Mungkin akan ada gelombang lagi. Sekarang sudah diberitahu Desember akan ada kenaikan COVID. Pusing? Nggak usah pusing. Kuatkan ibadah, ya, selalu sehat, ya. Insya Allah.
Termasuk al-ata al-ghairi munqati' lillah min asbabis sa'adah. Bahwa kita memberi yang terus-menerus tanpa putus karena Allah, kita banyak memberi manfaat kepada orang lain, menolong orang ya, yang terus-menerus dengan mencari ridho Allah, min asbabis sa'adah, termasuk sebab kebahagiaan. An-nadhar liman dunana fi amri dunya waliman wafaqana fi amril akhirah, juga termasuk kebahagiaan kalau melihat ke atas di bidang akhirat, kalau melihat bidang dunia kepada yang lebih bawah. Anak-anakku sudah alhamdulillah bisa sekolah, betapa banyak yang enggak sekolah. Ada orang tuanya kaya, anaknya enggak disekolahkan banyak. Ya, anak-anakku masih sempat menghafal Quran, ada yang enggak sempat, main-main dulu. Itu tentunya harus, kalau masalah akhirat lihat ke atas, masalah dunia ke bawah. Hadis kelas 1 ya. Anzuru ila man huwa fawqakum. La tanzuru ila man huwa fawqakum. Kayak unzuru ila man huwa asfala minkum. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Itu kelas 1. Ya. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dalam bidang dunia, tapi kalau bidang akhirat lihat ke atas. Ya. Supaya kita banyak bersyukur, lihatlah bidang dunia ke bawah. Yalihi huna an tuaddi wajibati wal huquq allati alaika. Kalau Anda melaksanakan semua kewajiban dan hak Anda, jadi ada melaksanakan kewajiban, juga menunaikan hak-hak orang lain yang istilahnya dibeban kepada Anda. Kalau lakukan itu, niscaya Anda memiliki rasa hati yang indah. Tapi kalau tidak melaksanakan, wa illa asbahta fi wakhazid dhamir. Ya, kalau tidak melaksanakan kewajiban, tidak menunaikan hak orang lain, maka mesti perasaan hatinya sesak. Dhamir itu perasaan hati sanubari. Dhamir. Kalau ada apa-apa tanya dhamir. Ya, apa yang ada dalam hati. Al-khulu min wakhazid dhamir. Lepaskan dari rasa hati yang hina, apa sanubari jelek, tinggalkan itu seluruhnya. At-tawazun fi adwarika, seimbang di dalam semua peran ya. Semua peran, jadi semua perannya harus dilakukan dengan indah, secara seimbang. Jangan sampai mengalahkan satu peran terhadap peran lain. Peran itu dilakukan secara ini, supaya setiap peran kita itu diberikan hak. Ya, tu'ti kulla daurin haqqahu wa taqum biwajibati ala akmali wajhin. Kalau kelas 6 punya tugas A, B, C, D, lakukan itu dengan baik. Punya hak kewajiban kepada orang lain, tunaikan. Kalau ingin bahagia, rahatul bal, artinya tenang, hatinya tenang, nyaman,
Orang yang nggak tenang itu tidak pernah bahagia. At-taqwa minas sa'adah fid dunya wal akhirah. Ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Qiyadatul dzat min asraris sa'adah. Bisa nyetir dan mengarahkan diri, artinya keinginan kita, kepribadian kita bisa kita arahkan. Qiyada itu mengarahkan, nyetir asalnya ya. Jadi pribadinya bisa disetir, itu min asraris sa'adah. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya tidak bahagia. Keinginan setan banyak, maka harus kita kendalikan. Man lahu adafun khayaliyah atau haqiqiyah yas'a li tahqiqiha. Siapa saja yang memiliki tujuan-tujuan yang realistis, ya, cobalah berusaha untuk merealisirnya. Apa cita-citanya? Ingin memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, harus punya modal banyak. Kalau ingin bermanfaat banyak, punya modal banyak, modal ilmu banyak, modal tenaga banyak. Jadi kekuatannya di situ, insya Allah. Tanzimul aulawiyat minas sa'adah. Kalau bisa mengatur prioritas-prioritas, itu termasuk kebahagiaan. Al-aulawiyat disusun secara teratur. Al-qiyam biwajibat wa huquq kulla alaqatin min alaqatika kama yuhibbullah wa yarda. Di antara yang menyebabkan kebahagiaan adalah menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak, ya, dalam semua hubungan kita dengan Allah. Jadi semua hubungan dengan manusia juga dengan Allah, semua hubungan ini harus dilakukan seperti yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Sekali lagi, hubungan dengan Allah, hubungan dalam bisnis, hubungan di dalam berkeluarga, hubungan semuanya harus sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kalau itu yang dilakukan, maka akan menyebabkan kebahagiaan. Harus kalian ini sangat kalau ingin bahagia memang kelihatan. As-sa'adah, kebahagiaan itu majmu'u sa'adatika fid adwarika kulliha. Kebahagiaan adalah kumulatif semua kebahagiaan Anda dalam semua peranan Anda. Dalam olahraga Anda senang, menambah kebahagiaan. Dalam keluarga Anda senang, menambah kebahagiaan. Di dalam hubungannya di kantor, belajar, jadi semua kebahagiaan dalam peranan kita itu menjadi kebahagiaan seluruhnya. Muter-muter dulu ini. Wah, lemot ini, lemot. Jadi kebahagiaan kumpulan dari kebahagiaan. Kalau dengan mata pelajaran A sukses, mata pelajaran B sukses.
kumpulan dari kesuksesan itu adalah kumpulan kebahagiaan. Limada la tataharrak ta'ban ta'ban la tataharrak la ghayyartu minal awal marratan ukhra. Abna'il ahibba, jadi sebenarnya kebahagiaan itu adalah untaian dari kebahagiaan-kebahagiaan. Al-adwar al-amma, peran-peran dalam kehidupan ini, kalau seluruh peran dilaksanakan dengan baik, itu mengumpulkan kebahagiaan. Di antaranya daurul ibadah, peran kita di dalam beribadah. Ibadah banyak, ada ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Ada berupa ibadah hati, ibadah ucapan. Peran itu dilaksanakan dengan baik. Daur ala qatika bir rasul, peranan Anda, hubungan Anda dengan Rasul. Ya, selain mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, peranannya, kemudian membaca sholawat kepada Rasul, itu peran hubungan ya, dengan Rasul. Daurul dzat, artinya peranan individu kita ini. Ya, sebagai apa? Apakah sebagai anak, apakah sebagai orang tua, atau sebagai ustadz, daurlah. Daur ibn atau ibnah, peran sebagai anak. Kalau sebagai anak bagaimana? Ya. Nanti kalau daur zauj atau zaujah, bagaimana peranan? Itu seluruhnya di peranan-peranan itu dilaksanakan. Daurul awal ya, peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Adwaru ala qatil arham wal aqarib wal ansab, ya, termasuk peranan kita hubungannya dengan zawil arham, hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita, ya, hubungan yang senasab dengan kita. Adwar ala qatil asdiqa wal jiran wal zumala, ya, peran kita dalam hubungannya dengan kawan-kawan, tetangga, zumala. Kalau al-asdiqa itu lebih dekat daripada az-zumala. Ya. Adwarul amal, peran kita dalam amal kita, dalam pekerjaan kita. Daur muatin, peranan kita sebagai warga negara. Daur fardin fi ummah, peranan kita di dalam umat itu apa? Daur ala qatika bil bayyinah, ya, termasuk peran hubungan kita dengan berbagai macam bukti-bukti, termasuk daur bil bi'ah dengan lingkungan, bil bi'ah dengan lingkungan, hubungan kita dengan lingkungan, ya. Daur ala qatika bil alamil ghaibi, hubungan kita dengan alam gaib, hubungan kita dengan malaikat, itu alam gaib, dengan kubur, dengan akhirat, dengan surga. Apa peran kita itu? Ya, untuk mencapai itu seluruhnya. Itu adalah peran-peran yang kalau dilakukan secara baik akan membawa kebahagiaan. Perhatikan, al-adwar allati naqdi fiha waqtan tawilan, salah itu. Al-adwar allati naqdi fiha waqtan tawilan tu'athiru ala sa'adatina bisyaklin kabir, imma bil ijab wa imma bis salam.
Jadi peranan kita yang kita lakukan, tugas kita yang kita lakukan dalam waktu yang panjang, seperti apa yang dalam waktu yang panjang? Belajar, waktu panjang. Tu'athir ala sa'adatina bisyaklin kabir, akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Ya. Kalau bisyaklin kabir artinya ini bahasa Mesir, bisyaklin kabir sangat artinya. Sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Imma bil ijab wa imma bisalam. Positif dan negatifnya. Kalau peranan kita positif, maka akan menambah kebahagiaan. Kalau peranan kita negatif kurang, akan mengurangi kebahagiaan kita. Peranan. Ada peranan-peranan yang perlu jangka panjang. Seperti belajar tahunan. Kalau itu peranannya baik, apa yang dilakukan secara baik, belajarnya baik, itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Contoh lain, namadzij minal adwar allati naqdi fiha waqtan tawilan. Di antara contoh-contoh tugas peranan kita yang kita laksanakan dalam waktu yang panjang. Naqdi fiha qada yakti al-waqt bermakna menghabiskan. Qada. Yang menghabiskan waktu yang panjang. Contohnya daurul amal, yaitu peranan kita di dalam pekerjaan. Kerja sebagai ustaz panjang. Kalau peran ini dilakukan dengan baik, akan positif. Ya. Coba saja seperti al-amal itu dijelaskan di situ. Ya. Thamanu sa'at bil yaum. Orang kerja 8 jam satu hari. Thuluthul yaum, sepertiga hari. Sehari semalam 24 jam. 8 jam untuk kerja. Kalau peranannya di dalam kerja tidak sukses, mengganggu kebahagiaan kita. Arba'ina sa'a fil usbu', 40 jam setiap pekan. Idza kana al-amal ghaira sa'id, kalau pekerjaannya enggak menyenangkan, enggak membahagiakan, sayu'athiru ala majmu'is sa'adah bisyaklin kabir bisalam. Kalau tidak bahagia melaksanakan tugas-tugasnya, ini akan mempengaruhi kebahagiaan ya dengan negatif. Kalau tidak bahagia dalam pekerjaan. Kalau kita belajar, coba di pesantren itu full belajarnya. Kalau itu tidak Anda lakukan dengan bahagia, sengsara. Ini yang panjang pekerjaan. Nanti kelak, sekalian, darul ma'al ailah, ma'al usrah. Kalau sudah di rumah, itu ada peranan di dalam keluarga. Entah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ibu. Alal aqal 1 saat bil yaum, minimal 6 jam sehari. Ay rub'ul usbu' idza kana al-insan ghairu sa'id ma'a ilatihi sayu'athir ala majmu'as sadab syaklin kabir bisalam. Kalau dalam keluarga ya 6 jam tidak bahagia, ya sudah mempengaruhi semuanya. Kemudian idza naum ghairu sa'id, kalau idza kana naum ghairu sa'id, kalau tidurnya tidak bahagia, ya itu
kawabis, wa alam, wa amrod, wa kolak, wa arak, wa adam qudra ala naum. Kalau tidurnya saja sulit, ya kawabis itu mimpi yang enggak enak. Al-kabus jamaknya kawabis, mimpi tidak enak. Alam ada sakit, tidurnya sakit. Amrod, ya sudah diterangkan alam penyakit yang tidak lama, kayak kegigit nyamuk, nah, itu sebentar, itu alam. Kalau kena pintu alam itu masih sebentar, ya. Tetapi kalau sampai sakitnya berkepanjangan itu marot. Kalau tidurnya tidak bahagia, penuh dengan penyakit, termasuk al-araq atau al-ariq. Al-araq artinya tidak bisa tidur, insomnia, tidak bisa tidur. Adamul qudrati 'ala naum, tidur sulit. Yang paling indah itu ketika blek tidur set, bangun jam 3. Anak-anakku ini kalau tidur jam 10, set tidur, langsung tidur. Enggak pelalang, sudah. Kalau sudah mau tidur, baca doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian baca ayat kursi. Kalau diteruskan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, kalau itu lakukan, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya sambil istighfar, sholawat terus. Kalau belum doa sorenya, minimal mau tidur itu diingat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu doa itu pas menjelang tidur sampai tertidur. Kalau ada apa-apa, ada gempa, ada apa, kemudian ya naudzubillah meninggal karena tertimpa apa, itu surga. Jadi sebelum tidur, biasanya sore hari, barang siapa membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu apa, sayyidul istighfar 3 kali sore, 3 kali pagi, kemudian meninggal pada hari itu surga. Kalau tidurnya nikmat 6 jam, masa 6 jam tidurnya enggak nikmat, harus nikmat. Jadi blok begitu. Nanti anak-anakku akan merasa kalau sudah tua. Kalau Ustadz sih kalau tidur tuh blek, kayak enggak bangun-bangun. Ya, nikmat. Kalau tidur jam 10 ya jam 3 sudah bangun. Jadi tahu kalau dibangunkannya terlambat, tahu. Ini suka dibangunnya terlambat. Nah, sudah jam 4 baru dibangunkan. Ya, kadang-kadang biasanya kan setengah 4 dibangunkan, tahu. Ya. Ya, nikmat tidurnya, kualitas. Tidur tidak terlalu penting banyaknya, tapi kualitas tidurnya. Kualitas tidur. Jaur ma'adzat, dengan individu sendiri tidurnya bagus. Kualitas tidur ini penting untuk hidup. Kalau ingin bahagia, tidurnya juga nyaman, bahagia, begitu. Berikutnya, wah ini tidak terbaca lagi. Tuh. Anak-anak sekalian, ternyata peran-peran kita dalam kehidupan yang tadi itu, ya, yang membutuhkan waktu panjang seperti kerja, seperti dalam keluarga, seperti tidur, itu kan panjang-panjang. Kalau sholat kan sebentar-sebentar. Sholat kita itu dengan zikir paling 30 menit. Itu
harus bahagia. Nah. Sisi lain sekarang, min nahiyatin ukhra, dari sisi lain, dari aspek lain, mungkin an-nazar ila sa'adah min nahiyati alaqatil insan. Kebahagiaan juga bisa ditinjau dari hubungan dengan manusia, orang lain. Jadi kalau tadi banyak hubungan dirinya dengan Allah, hubungan dirinya dengan zat, dengan keluarga, dengan itu. Bisa hubungannya dengan orang lain. Seperti ya, al-alaqat allati tu'athir ala sa'adil insan. Di antaranya alaqatuka ma'adzatik, hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Hubungan kita punya diri sendiri, bagaimana kita mengelola apa yang ada pada diri kita, mengelola isi otak kita, ya, mengelola hati kita. Jadi itu penting sekali hubungan ma'adzat, sangat penting. Termasuk alaqut kemaha aklik, otaknya kemana-mana jangan kemana-mana ini. Memikirkan Allah bagaimana, ya sudahlah. Kalau kata hadis tafakkaru fil khalq wala tatafakkaru fil khaliq, jangan memikirkan khaliq, pikirkanlah manusia. Memikirkan diri sendiri aja belum bisa dengan baik, ya. Alaqatuka ma'an nafsik, hubunganmu dengan dirimu, dengan jiwamu, ya. Jangan sampai diri kita ini tidak tenang, yaitu an-nafsul mutmainnah, hati jiwa yang tenang. Al-lawwama, ada nafsu yang sering mencela. Nafsu itu, nafsu kita itu sering mencela orang, mencela ini itu. Ada juga an-nafsul ammarah bisu, ya, nafsu yang sering menyuruh kepada kejelekan. Nah, ini hubungan dengan diri kita yang ada pada diri kita itu harus dikelola dengan baik. Manajemen kolbu, manajemen jiwa, manajemen otak, akal dikelola secara baik. Ini panjang kalau dijelaskan, ya. Seseorang itu tergantung bagaimana yang ada pada hati dan otaknya. Kalau dia nyaman, coba ada orang ketemu dengan kawannya gak memberi salam, biasanya ketemu assalamualaikum, ini gak memberi salam, ketemu kayaknya lurus saja. Kita kelola diri kita, dongkol atau husnudzon, mengelola diri. Dongkol atau husnudzon. Kalau husnudzon, mungkin itu istrinya mau melahirkan jadi buru-buru begitu kan. Husnudzon. Jadi yang kan jangan menyalahkan orang lain. Gagal gara-gara orang lain. Ya, itu enggak boleh. Diri kita ini, kita husnudzon dengan orang lain. Jadi hubungan dengan akal kita, maksudnya menyikapi otak kita, akal kita, menyikapi diri kita. Kalau kita menghafal sulit, kalau kawan kok menghafalnya cepat sekali, saya kok nggak hafal-hafal. Apa? Wah, Allah memang tidak sayang pada saya. Itu kan jadinya jelek. Menyikapi otak kita, menyikapi segala macam yang ada pada kita. Sikap seperti itu penting untuk kebahagiaan. Itu skill dalam kehidupan itu. Termasuk alaqatuka ma'ajismik, hubungan Anda dengan badan. Ada yang diberi kulitnya hitam, tenang aja.
ada diberi gigi gingsul lagi, gingsulnya banyak lagi. Tenang aja. Ya. Ada yang diberi hidung pesek lebar, tenang aja. Itu. Ada orang itu kemudian tidak pede. Salah itu, nggak pernah maju. Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Ya. Ada yang diberi badan gendut, gembrot, tenang. Tinggal bagaimana menguruskan. Ada yang diberi badan kurus sekali, bagaimana sikapnya. Oh, banyak orang yang pengen kurus, tapi banyak juga orang yang pengen gendut. Sikap terhadap jasmani kita. Alaqatuka ma'ruhi, hubunganmu dengan roh. Artinya spiritualitas kita. Sudahkah kita menyiapkan ini itu untuk roh kita? Ya, sudah banyak belum pikir kita? Ya, hubungan diberi hak untuk, karena jiwa ini makan, butuh makan. Kalau jasmani dibuat dari apa? Badan kita ini jasmani dibuat dari apa? Dari tanah, unsur tanah dan air dan udara. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan itu dari tanah. Nah, tanah itu dikeringkan kalfakhor, seperti tembikar. Kemudian dimasukkan roh dari Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu lahu min ruhi. Sudah aku sempurnakan, bentuknya bagus, kemudian dimasukkan roh. Asalnya jasmaninya membutuhkan makanan dari tanah, dari air dan udara, sedangkan rohnya membutuhkan makanan dari Allah, karena roh itu dari Allah. Kalau kita ingin ya sakit apanya, kurang apanya, karena inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami sudah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran. Dengan ukurannya. Kalau kolesterolnya nggak boleh lebih dari 200. Gulanya nggak boleh lebih dari 140. Kalau lebih artinya sakit. Gulanya nggak boleh kurang dari 70. Kalau kurang sakit. Itu aturan. Allah menentukan. Nah, hubungan dengan jasad dan itu makanan. Kalau kebanyakan kolesterol, makanan yang mengandung kolesterol dikurangi. Karena makanan. Tetapi kalau hubungannya dengan roh, sakit, ya hubungannya dengan Allah. Ini banyak manusia kalau sakit dadanya, sakit kakinya langsung ke dokter, tapi sakit rohnya tidak langsung. Bagaimana mengobatinya? Dengan ibadah. Harus dari Allah. Ya. Sini artinya bahwa hubungan kita dengan roh kita itu harus dengan menambah zikir, menambah istighfar, menambah sholat, ya, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alaqatuka ma'a khaliqika, hubungan dengan Rabb pencipta kita. Termasuk alaqatuka ma'a Rasul, sejauh mana hubungan kita dengan Rasul. Di kebahagiaan kita itu meneladani Rasulullah SAW. Syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah tauhidul uswah, menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan utama. Nah, bagaimana
dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran Rasul atau belum? Alaqatuka ma'al Islam, hubunganmu dengan keislaman kita. Ya. Ini harus dilihat hubungan dengan Allah. Ya. Termasuk alaqatuka ma'an nas wal ashkhas, hubunganmu dengan orang lain. Termasuk min aqrabil aqarib ila ab'adil aqarib, dari kawan yang paling dekat menuju istilahnya kerabat yang paling dekat sampai kerabat yang paling jauh. Al-ukhuwah fillah, ya, atau al-ikhwah fillah. Kalau al-ikhwah saudara-saudara karena Allah, banyak kali hubungannya bagaimana. Ini hubungan ini penting. Semakin banyak hubungannya, maka semakin bahagia. Sekarang kalau kamu pergi sendirian ke Turki, nggak ada saudara, nggak ada siapa, kayaknya pelangap-pelongo. Apalagi duitnya pas-pasan. Kalau duitnya banyak gampang. Tapi ketika punya ikhwah, punya kawan yang banyak, kemana? Oh, ada kawan saya di sana. Ada kawan. Oleh sebab itu, semua yang merasa dari Al-Hasan, walaupun kakak kelas, kalau sudah sebut Al-Hasan, dari mana Al-Hasan? Itu sudah ada hubungan khusus. Oh, dari Al-Hasan. Pergi ke Mesir, ada kawan-kawan kakak dari Al-Hasan, langsung dekat. Ke Turki banyak dari yang Al-Hasan. Ke Maroko dengan begitu. Ini al-ikhwah. Hubungan dengan orang lain harus bagus. Jangan mencederai hubungan. Walaupun tinggal sebesar rambut, hubungan itu jangan diputus. Suatu saat akan butuh. Apalagi nanti anak-anakku kalau sudah sampai bisnis, kalau banyak hubungannya, luas, enak, dan lain-lain ya. Al-asdiqa wal jiran, hubungannya harus diperbaiki, komunikasi. Maka ya di dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang sukses adalah orang yang menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusianya baik. Hubungan vertikal dengan Allah, dengan hubungan horizontal itu baik. Itu yang semakin kuat hubungannya dengan Allah, semakin meningkat kebahagiaan kita. Semakin lebar dan luas hubungan kita dengan manusia, akan semakin bahagia. Maka jangan sekali-kali merusak ukhuwah, merusak persaudaraan. Sampai di sini dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ya. Ada yang mau bertanya barangkali? Silakan. Boleh bertanya ya. Ini tadi hubungan peran kita, tugas kita dalam kehidupan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan karib kerabat. Jangan meletakkan permusuhan. Orang sama-sama dari Al-Hasan sudah ada kebencian, sama-sama dalam keluarga, adik sama kakak sudah ada kebencian, sudah nggak akan bahagia. Apalagi dengan orang yang kita hormati, orang tua kita, ada kebencian, nggak senang karena ada anaknya yang selalu dimanja, kemudian Anda tidak senang dengan ibumu, dengan bapakmu. Wah, seperti
anaknya Nabi Yakub. Cemburu terhadap Nabi Yusuf, cemburu terhadap Bunyamin, sengsara semuanya, sengsara. Justru yang nyaman ini hubungan, ya. Alaqatu kamanas wal ashkhas al-i'tibariyin. Itu artinya hubungan dengan orang lain yang dekat, yang masih ada hubungan persaudaraan, kawan. Ini saja anak sekalian, insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa belum? Shima bias, cause you living with me. Should nobody else. Kick down the door. What do you mean? Lihat itu rek tuh. Ah, parah banget. Shima bias, cause you living with me. And nobody says. I do the same thing I told you and then on the boot. No, no, I can't find nobody else as good as you. I know this ain't need to stay. Get drunk, wake up, I wasted straight early life. The time that I wasted, you feel like you can feel the way I get fucked up. If you can be right here, oh, whoa. Aminya lah.